Jessica aja kemarin yang mungkin berapa puluh tahun gitu, ternyata kan apa? Tidak terbukti kan? Yang sudah dipenjarakan itu kan ada oknum terkait di dalamnya hanya untuk kepentingan dan manfaat. Nah sekarang ini pengen membungkam semua masyarakat untuk biar mafia skincare itu tidak up gitu. Bener bang. Jadi iya, apa salahnya nih kita misalnya ketika dia menyuarakan sesuatu produk dan dia tidak puas? Apa bedanya ketika kita pesan barang COD kemudian datang di luar ekspektasi, pasti kita keluar-keluar gitu. Apalagi ini sudah berbicara masalah kesehatan masyarakat secara luas. Benar-benar. Iya, itu aja sih sebenarnya. Tapi nantilah, nanti mudah-mudahan disuruh praktek ya di situ ya. Tahu nggak bang, si si FS lagi ngumpulin influencer-influencer yang ngata-ngatain kita Miriani, semua dikumpulin di rumahnya. Aku tuh kalau buzzer itu kalau buzzer lewat itu aku lihat kayak tai lagi ngambang di atas sungai gitu. Kayak si siapa sih Miss Gosip itu dikumpulin di rumahnya, semua diomprokin di rumahnya. Kan goblok ya. Iya. Ketahuan banget ininya cari penduduk karena mereka tahu posisi mereka lemah. Iya. Jadi karena mereka tahu tuh skor saat ini kan posisi berapa jauh gitu. Tapi minggu depan itu pemeriksaan si Melvin sama Sheila Saukia bukan sih kak? Masih pemeriksaan. Kalau itu aku nggak tahu, Mbak. Aku nggak tahu. Jadi saya itu selalu melihat apa yang terjadi hari itu gitu. Kemudian saya mencoba untuk cari celah. Oh ternyata gini. Orang Ya, itu kan selalu melihat wah powernya bla bla. Bukan begitu. Benar-benar. Gitu. Enggak. Harusnya kita tuh lebih teliti dan jangan terpengaruh dulu sama orang. Kita lihat nih. Benar-benar. Misalnya nih, di kita misalnya dibilang pemerasan. Wah nggak ada masalah kok kayak begitu. Buktinya mereka keteteran gitu. Benar-benar. Keteteran mereka. Jadi briefingnya itu mungkin mereka lagi mabok kali ya. Iya, sampai jaksa penuntut umumnya juga mijet kepala. Lah gimana mau dibilang pemerasan? Ditanya pemerasan bukan, tapi ujung-ujung malah masalah pribadi, abu-abu lah, dempul lah. Gimana? Benar-benar. Iya, iya. Sementara si Nepos juga manggil si dokter itu kan abu-abu. Kenapa dia nggak tersinggung coba? Nepos itu saha ya tah? Nepos. Nggak tahu. Kayaknya hostnya itu maha tahu. Jangan per ke gua. Jangan liper ke. Nepos baik. Mau itu kan si Nepos jadi saksi ya kan, karena kan dia dalangnya itu. Ya, kan? benar Mbak. Si Nepos Jedek banget pokoknya lihat postingan dia di story-nya dia yang kayak memframing bahwasanya si Reza Gladys menang dalam persidangan kemarin. Ya Allah ya. Sekarang gini, agama keyakinan apapun selalu percaya, yakin dan percaya. Ketentuan Tuhan itu adalah nyata. Yang namanya pengiring opini ya, Mbak. Yang namanya pengiring opini pasti kan bermacam-macam caranya. Jadi dia mengakumulatif dosa-dosanya dia gitu loh. Nanti suatu saat dia akan merasakan sendiri akibatnya. Ya aja. Oh, si Nepos itu, kukira siapa Nepos? Nepos siapa sih? Coba kalian ketik di bawah deh. Nepos itu apa sih? Pasti kan Nepos. Nanti kalau kita bilang nama aslinya inisialnya nanti bahaya. Nemos Terus ada lagi jangan Kan lagi dia, kan lagi ya kan. Jadi kalau Nepos siapa Nepos? Banyak kan Nepos di Indonesia ini ya kan. Yang Ya, aku kan Nepos gitu. Iya, kita harus bilang Nepos. Nggak boleh kita bilang nama aslinya karena mereka tuh duta pelapor, semua dilapor, jadi Bennett ya kan. Ya, semua dilapor. Karena memang kekuatan knowledge dia itu tidak ada. Serius. Dan kalian dengar nggak si PB itu, si P Bencong itu bilang, aduh buat apa sih 4M itu uang dikit Bener-bener gitu. aku denger kesel banget dengernya. Dia bilang kan uang dikit kan, berarti memang itu Kalau dia itu sebenarnya nggak usah. Dia itu dalam dunia apapun dia tuh nggak ngaruh gitu. Dia nggak ngaruh. Dia itu cuma pemecah situasi lah. Cuman supaya orang emosi.
Iya, Nggak usah diingat. tapi dia bilang katanya apa 4M. Aduh, 4M itu dikit, 4M itu dikit. Waduh, Bener. itu dikit. Aku lihat juga itu, aku lihat. Berarti maksud dia itu apa namanya? Itu sepele kecil berarti dijebak berarti ya. Jadi dia itu cuma pemecah emosi aja gitu untuk mengaburkan konsentrasi sebenarnya. Jadi Ada nggak usah yang- dilihat dia. Ada yang komen nih, ngapain babuku dibahas? Dia fungsinya kayak itu, kayak finish gosip itu. Iya, dia kan babu. Kurcaci nggak berguna. Babumu berapa gajinya? Belatung gitu, belatung. Bang Mo, kata FS gini kemarin, katanya Nikita Mirzani itu punya power. Dia itu nggak punya power sama sekali. Lah kalau memang Nikita Mirzani tidak punya power, ngapain ada di belakang orang-orang punya masalah sama dia untuk ngedukung? Iya kan? Kenapa lu jadi support system? Berarti Iya benar. Bercanda bener. Ada tunanetra, makanya dia bawa orang-orang di sekelilingnya dia biar bikin jalan yang benar. Bercanda ini orangnya NM dia bercanda ini. duit dinar Candy sama duit dinar Candy itu gimana tuh? Gue nggak ngerti deh kalau duit dinar Candy. Aduh, orang yang punya masalah sama Ami itu tuh nggak gentle kalau main keroyokan. Mereka berlindung di Makanya kemarin dia bawa orang-orang yang jadi pengganti tongkatnya dia. Seperti maaf ya, bukan melecehkan profesi pijat ya, tapi seperti tukang pijat. kan? Itu si ini pengen memenjarakan orang dengan numpang. Dia itu nggak mikir ya, serius loh, dia itu nggak mikir ya kalau se-Indonesia Raya ini benci sama dia loh. Enggak, dia Bagus, pikirnya fans sama dia semua tahu. Yalah, wakbar. Gak ada. Emang harta bisa dibawa mati. Justru sebenarnya dia itu lebih berhati-hati karena se-Indonesia Raya ini sebagian dari masyarakat Indonesia ini sudah tidak suka dengan kelakuan dia sebenarnya. Pun orang-orang yang suka sama dia orang yang memang termanipulatif dengan apa yang dia lakukan. Gimana ya caranya aku memperbaikinya? Caranya aku bisa jadi nggak seperti ini lagi. Jadi orang bisa mempercayai aku kalau barang-barang aku memang berkualitas. Dan yang lucunya gitu kan, ini kan di direct ya, ini kan di briefingin di mulai resik. Jadi dia dengan petantang petenteng datang juga dengan menggunakan baju abu-abu biar supaya apa ya? Nggak ngerti ya. Dibandingkan ya. Ya dibanding-bandingin dan segala macam. Akhirnya apa? Dia terjebak sendiri dengan dengan apa yang dia akan lakukan gitu. Nggak bisa. Terus ditanya balik, emang kamu abu-abu? Dia diam. Nggak tahu. Iya. Ditanyain abu-abu Iya. itu apa? Iya, makanya kemakan omongan sendiri gitu, keciprat ke muka sendiri gitu. Minyak goreng kali. Aduh, ini gimana ya? Kalau biasa kali ya dibully-bully gitu kan. Heh, kau itu bajumu robek gini-gini. Ternyata benar kan, bajunya robek. Oh ya gimana cara perbaiki tadi? Jarum kah atau dijahit kah atau Ini semoga ntar dulu kita baca dulu. Semoga anak-anak dan keluarga dan orang tua kalian tidak kena bully pada saat nggak nyambung kau. Di sini bukan Mama Dede. Sana kau. Jangan ajarin kita sebuah kebenaran ketika tujuanmu sendiri berbohong. Ya. Jangan ngajarin kita sebuah secara kamu sendiri tidak bisa mengoreksi dirimu sendiri, tidak bisa melihat warnamu itu seperti apa gitu. Ya nggak usah ngajarin, kita sini orang-orang yang dewasa punya pikiran yang positif dan kita menegakkan kebenaran itu aja. itu loh Itu aja sih. tinggal Kita datang dengan hati yang tulus, gitu loh. Benar. Tapi kemarin setelah dengan dibuktikan apa adanya. nggak benar. Bilang aja kali. Nah, ini lagi nih. Yuk ketahuan yuk. Ada apanya ya kan? Bilang aja iri sama kesuksesan. Iri sama kesuksesan bagaimana? Aku makan nasi dan garam juga nggak pernah mikir yang lain-lain tuh. Bismillah aja. Pas Ibaratnya masuk ke makan dalamnya alhamdulillah. Oh, yang penting kenyang kan, alhamdulillah, syukur kan. Nggak ada iri-irinya. Kita ini bukan tetangga yang kalau beli kipas angin kita yang putar. Kita yang kepanasan. Nggak ada yang begitu. Ayo, Bedain. Membuli dan memeras itu iya Iya, beda kan, ya itu dia. Naik dong.
Naik Tukang lagi. gosipnya, tukang gosip naikin biar cek Naik apa bang. cek dia. Tukang gosip. Makanya tukang gosip. kemarin itu aku nonton sidang tuh sampai nggak mandi loh Bang Modi. Nggak Bener-bener mandi. sama juga. Suami aku Nggak pulang kerja mandi, cuma nggak makan, kepala sakit ya kan. kamu nggak Komplikasi mandi jadinya akhirnya kan. asammu loh sampai keluar ruangan tamu katanya kamu nggak menghargai aku ya aku bilang gitu aku lo nonton sidang nih gitu. Ini tukang gosip ini kita jelasin dulu. Dia pengikutnya satu, mengikuti dua. Oke, saya jelasin ya. Kita dikatain di sini kelompok pemeras. Mungkin kamu baru isi data atau beli handphone, aku nggak tahu ya. Itu masalahmu gitu. Jadi saya kasihan sama orang-orang yang dipaksakan seperti begini hanya untuk typing dengan Rp2.000 gitu. Beli bakso aja nggak cukup gitu ya. Jadi ketika yang Maha Kuasa memberikan kecerdasan nama dirimu gitu, kamu berusaha untuk mengaburkan apa yang kamu sudah dikasih. Mudah-mudahan Allah itu tidak bertindak gitu, tidak bagus sama kamu. Tapi karma akan selalu berjalan gitu. Kamu akan jadi pelangap-pelongo beneran gitu. Serius. Iya, dia tukang gosip. Aku pemeras pakaian, pemeras kain pel, pemeras apa lagi ya? Buat slide BU juga nih orang ini. Naiklah di sini, nggak usah typing deh. Naikin aja itu Naik tukang deh. tukang apa itu tukang. Naik aku sama host diam nih. Kamu lawan emak-emak nih, ibu semuanya kamu lawan nih. Nah, sini. Bilang tukang itu kan kelompok pemeras, lah ngapain di sini? Seharusnya kalau memang sini kelompok pemeras, kok nggak usah di sini. Tapi kalau kau di sini, kau juga jadi kelompok pemeras, gitu loh. Kalau model dia mau diperas ngapain? Mau diperas gitu? Apanya mau diperas? Nah, atau nak lo gue peras mau nggak? Bentuknya kayak gimana? Mau bentuk gimana merasnya nih? 2 kali lipat kah? 3 kali lipat kah? Mau? Banyak cara nih buat meras. Kayaknya kak gini, contohnya gini kak, kenapa pakaian itu harus diperas? Ya iya, karena mau dijemur. Kalau nggak diperas dia nggak bakalan dipasing. Ini kita lagi tidak membuli ya, tapi membicarakan kembali kejadian yang terjadi di persidangan. Makanya dari awal lu itu ada standby di sini gitu, sampai hostnya pergi, kamu tetap standby di sini, ya. Gue bahkan sampai makan juga sampai belum habis bang. Gue habis Ya, paket Jadi siapa lagi nih? Abang Michael ya? Michael Andrean ya. Sekali lagi saya jelasin. Unsur bullying itu seperti apa sih gitu? Kita tidak membuli. Sekali lagi kita tidak membuli, tapi mengupas tuntas kejadian yang kemarin yang terjadi di persidangan saksi pelapor, gitu loh. Yang diawali dengan Pak Sutri, pasangan suami istri Dr. RG dan suaminya. Nah itu yang kami bahas. Pertanyaannya begini, kalau kamu nggak suka dengar orang dibully, kami juga nggak suka dengar orang berbohong ketika dia mengenal sesuatu tapi dia bilang enggak padahal sudah disumpah. Kamu suka yang begitu enggak? Aku rasa dia kayaknya. Aku rasa dia sukanya begitu. Nah makanya kamu mau dusta sama Allah, tapi kamu menuduh orang membuli gitu. Dosa Bagaimana itu kurangin, dosa ditambah-tambahin. Entar takutnya kalau orang angkut apa namanya itu apa ranjang lu berat nanti. Kita itu kalau mencari kebenaran ngurangin dosa bukan nambahin dosa. Oke, nah gini, jangan tanyakan ke kita, tapi tanyakan ke Fitri Sahiteru yang selalu memanggil Dr. RG itu abu-abu. Paham? Sampai di situ? You know? Mau lihat Fitrinya kalau dia dipanggil abu-abu? Sama Fitri Sahiteru juga? Makanya jangan selalu melihat dari sisi lu, tapi coba wawasan kamu itu diperluas lagi gitu. Bang Modi, gue biasa Bang Modi, dulunya gue pertama kali pakai skincare itu tuh kayak hitam-hitam abu-abu itu kan biasa gue ngaca terus kok bentuknya kayak abu-abu ya. Terus kok bentuk badanku beda ya, yang satunya hitam, yang satunya jelek, yang satunya jerawatan gitu. Naikin aja lah, naikin aja. Kalau gue udah biasa bang, makanya gue ngaca terus ini, terus gue usaha, gue perbaiki, gue sampai glowing ini. Oke, saya jawab ya. Pemerasan 369 itu kan perbuatan tidak menyenangkan ya. Artinya
Tapi pada dasarnya itu tidak terjadi lagi di BAP-nya dia. Semuanya keluar dari konsep itu, gitu loh. Jadi peras, tidak berbicara produk, padahal laporan itu kan produk. Iya, Oke? pemerasan. Laporan itu produk loh. Laporan itu produk loh. Ingat ya, bahaya ini. Kalau nanti nih kita misalnya bebas, lihat aja, gitu. Habis. Bang Kritik naik lagi dong, Bang Kritik. Bang Modi lo jangan Lagi jahat. nungguin Nikita Mirzani bebas terus disikat sama Miss Bang Modi Gosip. ada Bang Kritik, Miss jangan Gosip juga ngeselin gak sih? dari di sini. Itu gak usah ngomong ke Miss Gosip, itu lain aja lo, gak usah ngurusin dia. Jadi dia Ada tuh yang dilabrak sama yang ibu-ibu yang ikut sidang itu. Miss Gosip kan dilabrak. Ratu Iya, itu teman-teman aku semua tuh, teman-teman aku tuh. Ratu Nini, Ratu Pisa, Bang Modi bilangin sama temennya biar dijambak aja tuh Bang Miss Gosip. Nah, Itu yang itu Ratu Nyinyir si Elsa itu dideketin sama si Elsa sama si Gilang ya kalau nggak salah. Ih gede banget tau lihat mukanya pas dipelukin sama si Zanzabella itu. Sama-sama satu urutan mereka tuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex, Halo Bang Alex, ya selamat pagi, halo juga. apa kabar Bang Alex? Mantap, semakin mantap. Ya kemarin teman-teman siapa yang dengeri saya live itu 2 kali sampai saya kena Nggak sempat blokir. makanya undang Bang Alex. Kalau lagi ini undang saya juga biar sama koar-koar kita. Ya oke, itu teman-teman sudah banyak yang saya minta naik ya, cuman mungkin kamu juga lagi live kali. Tapi nanti inget aja, nanti jam 4 sore saya live lagi. Nah, inti daripada narasi live saya bukan mengajarin, bukan ya, sekali lagi Ya. tidak. Pak Alex 20 tahun ada di lembah hitam, di Ya, kepolisian maupun di kejaksaan. Terus seringkali saya kupas. ya. Nah, bahwa di dalam live saya, kalau saya perlu live, saya akan memberi masukan-masukan kepada teman-teman dan mohon itulah menjadi materi bahan untuk berdebat dengan pihak RJ. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, tidak lari dengan fokus apa yang sudah saya sampaikan dan kemudian melakukan apa yang saya mohonkan. Saya tidak merintah ya, saya mohon. Nah, oke, saya ulang di sini, lumayan ada 111, izin saya minta waktu 5 menit ya. Boleh ya? Silakan Bang. Aku udah capek ngomong juga Bang. Ya. Tidak ada satu kata pun yang mengarah kepada pemerasan. Ya, itu. 368 juga tidak, 369 juga tidak. Saya siap berdebat dengan mereka siapapun orang hukum. Dan saya yakin Bang Fahmi akan memenangkan pertarungan ini. Yang kedua, hal yang terjadi fakta di persidangan kemarin menjelaskan bahwa itu suap menyuap. Ya, saya kasih contoh. Saya kredit mobil selama 1 tahun 3 bulan nunggak. Ya, cicilan tidak bisa bayar 10 juta. Lalu datanglah itu debt collector. Saya memberi contoh yang sederhana. Pak Alex, mobil tak tarik, jangan dah, tolong dah. Aku kan lagi ngojek. Kalau kamu tarik, aku nggak bisa nge-grab. Ya kan? Oh nggak bisa aku tarik sesuai dengan aturan. Oke, kemudian tolonglah jangan. Kalau bisa jangan ditarik. Ya udah kasih aja uang 500. Udah. Saya kasih nih istri, udah kamu kasih 500 yang biar pergi dia. Oke, dikasihlah 500. Ya, lalu pergi. Ya, lalu kemudian istriku melaporkan debt collector tadi dia memeras. Ingat, ya. Makanya ketika kemarin ada beberapa dari mereka tidak bisa membantah saya kemarin sore. Itu masih banyak contoh-contoh yang lain. Istriku melaporkan si debt collector tadi ke polisi. Itu gila. Paham? Tidak. Itulah di dalam dunia skincare, silahkan apa istilah abu-abu saya nggak tahu. Kalau di dalam penegakan hukum yang sisi gelap,
Lembah Kelam tadi. Arti abu-abu adalah satu peristiwa pidana kejahatan yang tidak bisa dilaporkan. Mengapa? Karena kedua belah pihak berbuat kejahatan. Oke, ya ini kita harus jujur. Nah, dari dua pihak yang berbuat kejahatan, kalau saya boleh memilih, saya akan memilih membela Nikita. Catat. Karena maksud daripada Nikita melakukan itu untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Ya, saya kemarin tidak berani bernarasi keras ketika belum sidang, tetapi begitu saya melihat si Nikita keluarkan produk dan itu tidak dibantah oleh RG, saya katakan bahwa ini kriminalisasi. Ini kriminalisasi, jelas siapapun sini yang mau berdebat dengan Pak Alex. Nah, Pak Alex bukan orang SHMH, saya nggak butuh, ya saya pengalaman di bidang ini. Demikian juga saya naik mobil. Saya naik mobil ke Jakarta kena razia di Jalan Grogol. Berhenti, siap. STNK, nih Pak, mati. SIM tak ada.